قوة إلا بالله يا ميسر 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 يا لطيف 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 يا قادر الحاجة قادر الحاجة قادر الحاجة قادر الحاجة يا قادر الحاجة قادر الحاجة قادر الحاجة قادر الحاجة يا قادر الحاجة يا قادر الحاجة قادر الحاجة يا قادر الحاجة يا قادر الحاجة بجاه رسول لنا بكل صال 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع الله. سر الفاتحة. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam teruntuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa syukur yang terhingga kita bisa menghirup udara segar lagi di hari yang ke-25 bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, berharap Allah Subhanahu wa taala tambahkan segala nikmat-nikmat yang sudah kita rasakan selama ini, amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu Saudara yang masih istiqamah mengikuti rutinitas ba'da salat subuh di Madarul Futuh dengan kita melaksanakan rutinitas zikir ratibul autas dan salawat, dan kita baca kitab Al-Arba'in Ar-Ramadaniyah lil Habib Segaf bin Ali Idrus yang sampai sekarang di hari yang ke-25 masuk pada hadis yang ke-25 pula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa dama naf'a bihi wa bi ulumihi wa bi barakati alaina fid darin amin 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 ya rabbal alamin. Ila anqal an ibni Umar radhiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau telah bersabda, idza dakhala ahadukum ala akhihi idza dakhala ahadukum ala akhihi al-muslim fa arada akhuhu ay yufattira falyuftir illa an yakuna sawmahu dzalika Ramadan aw qada Ramadan aw nadran. Rawahu Tabrani. Hadis yang ke-25, Nabi bersabda dari Sayyidina Abdullah bin Umar, kata Nabi, sabda Nabi, idza dakhala ahadukum, apabila masuk salah seorang dari kalian ala akhihil muslim, pada saudaranya yang muslim, farada akhuhu, maka kepengen itu saudaranya ayo fatira, ngajak berbuka, falyufatir maka hendak berbukalah, illa ayyakuna, kecuali adanya dia itu tadi si ahadukum
saumahu puasanya dzalika puasa yang itu Ramadan puasa Ramadan au qada Ramadan atau puasa qada Ramadan au nadhran atau puasanya puasa nazar rawahu Tabrani hadis riwayat Imam Tabrani. Para jamaah rahimakumullah, ini satu tuntunan dari Nabi SAW. Idza dakhala ahadukum ala akhihil muslim. Maksudnya adalah jaa indahu li amrin wa huwa shaim. Datang kepadanya sedangkan dia dalam keadaan berpuasa. Maksudnya ada perintah sedangkan dia lagi puasa. Maksudnya perintahnya dari siapa? Dari saudara sesama muslim. Apalagi saudara tersebut saudara apa namanya? Senasab gitu, masih ada hubungan nasab. Ataupun lebih luasnya adalah ikhwatul Islam, saudara sesama muslim. Jadi kita lagi puasa nih, kemudian ada saudara kita datangin perintah yang tadi tuh, ayo fattira gitu, ngajak makan, ngajak minum, ngajak nyicipin ini, tentunya halal ya. Sedangkan kita yang diajaknya lagi puasa. Bagaimana nih? Tadi farada akhuhu ayyufattira. Maksudnya iltamasa akhuhu minhu ayyaqta'a shaumahu wa yataqadda. Maksudnya meminta si saudaranya tadi untuk memutus dah puasanya. Udah batalin aja puasanya. Ayo kita makan bareng, kan kayak gitu. Ayo cicipin ini, minum. Kita lagi bertamu. Ya, gampang ceritanya gini. Kita lagi puasa, berkunjung, ya. Kita nenamu gitu. Bagaimana tuh? Sedangkan tamunya udah ngeluarin air. Ya, makanan, jamuan buat tamu, namanya menghormati tamu. Kan kita lagi puasa mah nggak ketahuan ya, namanya puasa kan amalan batin. Terus, ayo minum. Ah ya Allah, lagi puasa ini. Falyuftir, maka buka udah, ikutin ajakan dia. Sunnah kita ngikutin, namanya tuan rumah, namanya adab tetamu itu kan ngikutin ya. Apa namanya? Ad-dhaif kal mayyit, itu tetamu itu kayak mayit, itu terserah dah. Mau digulingin kiri kanan, mau dimandiin, mau pakein apa kan kayak gitu, terserah si tuan rumah gitu. Kita sunahnya ngikutin tuan rumah. Tapi ada catatannya. Itu adalah puasa sunnah ya. Puasa yang kita lagi puasain adalah puasa sunnah. Illa di sini kan dijelaskan sama Nabi, illa ayyakuna shaumahu dzalika Ramadan au qada'i Ramadan au nadran. Kecuali puasanya kita lagi puasa Ramadan gitu. Kemudian atau kita lagi qada di luar Ramadan, kita lagi qada Ramadan. Atau di luar Ramadan kita nazar. Puasa nazar itu wajib ya. Misalnya begini, kalau bisnis tembus nih kayak begini, gol meledak, saya mau puasa 7 hari kan gitu. Itu puasa 7 hari itu dia. Di hari ke-6 nggak tahu dia namu, disuguhin
Kata tuan rumahnya, ayo makan, ayo minum. Nah kita lagi puasa nazar itu nggak boleh, kecuali kita lagi puasa sunnah, gitu. Fal yubtir, maka di situ buka udah. Di sini berarti kan suruh makan atau minum ya. Maksudnya apa? Tentunya ini puasa yang sunnah. Ini adalah sunnah juga kita melakukan itu. Kita lagi puasa sunnah, kemudian kita bertamu, dan ada bertamu itu mengikuti tuan rumah. Kata tuan rumah makan, kata tuan rumah minum, gitu kan. Itu ada, bukan kita kelaparan, bukan kita minum. Ini di luar puasa nih. Misalnya kita namu nih. Ini ada namu yang kudu kita ingat. Kalau kita lagi namu satu, kalau emang kita mau namunya ada rencana, bagusnya adabnya adalah ngasih tahu dulu, ngasih tahu itu sunnah. Apalagi kan sekarang udah ada WA gitu ya, langsung dihubungi. Ada di rumah Kak, saya mau datang ya, gitu. Ntar sore jam segini, dan datang tuh, ngasih tahu dulu. Jangan namu selondong boy, apalagi waktunya enggak bukan waktu larangan ya. Larangan namu kan kayak waktu tadi tuh kayak sahur gitu namu. Nggak boleh, kecuali emang ada perlu hajat yang nggak bisa dipungkirin, ada kesusahan, ada kebutuhan yang harus di hari itu juga. Misalkan kita butuh, ada kemalingan gitu, tengah malam, ntar nunggu siang mau bilang jangan, udah langsung itu ada hajat gitu. Namu tengah malam, namu sepertiga malam gitu. Terus apa lagi? Udah tadi ngasih kabar. Kemudian namu tadi salah satunya ngikutin atau salamnya dulu dah. Ketika salam itu kita udah sampai nih, udah janjian kita ngucapin salam. Assalamualaikum. Nunggu orangnya jawab dulu, ada apa enggak? Maksudnya ada jedaknya, gitu, ada jedaknya. Jangan assalamualaikum, enggak. Ditunggu jeda assalamualaikum. Kita diam dulu. Taruh katalah istilahnya semenit, 2 menit mah gitu. Setengah menit, semenit mah gitu. Tak salam lagi, assalamualaikum. Nah, kan kayak gitu sampai tiga kali. Dan badan kita juga kalau lagi salam di pintu jangan ngadep rumah, jangan langsung ngadep rumah, langsung ngadep pintu, jangan nyamping kita. Assalamualaikum, kitanya begini. Assalamualaikum, tok, assalamualaikum, kan kayak gitu. Itu disuruhnya nyamping, ngadep rumah aja jangan, apalagi nengok. Ya, kalau bahasa kita nengok ya. Ya. Pintu ini, jendela ono, jendela ini semua disasabin. Gitu. Ini penting banget nih. Udah salam, kemudian ketika ada tuan rumahnya kita jangan nengok, dan kalaupun belum disuruh masuk, belum disuruh duduk, jangan kita. Apakah tuan rumahnya ngasih masuk sama kita ataupun nggak ngasih masuk, mungkin dia ada kebutuhan mau pergi, mungkin di rumahnya nggak ada sesuatu yang buat dijamu, kan kayak begitu. Dan selonong boy aja kita masuk, duduk, seandainya dia siap tuh tuan rumahnya, duduk, ayo sini. Nah,
Kan bagusnya mah kita juga yang tuan rumahnya kalau ngasih tempat duduknya ke bagian luar buat tetamu, jangan kita yang ngadep keluar, si tetamu yang madep keluar. Makanya dulu orang Betawi mah kan ada bangku Betawinya di depan, ya. Kayak gitu bukannya buat masuk, takutnya malah kita jelalatan sono kemari mata kita yang ngeliatin ini ngeliatin itu, ya ngeliatin apa aja mata kita sebagai tetamunya. Enggak, karena si tuan rumahnya di sini, kita di sana enggak, kita nggak mau malah. Nah ada duduk tuh, akhirnya si tamunya mungkin bikin jamuan kan, ada minum keluar dah, atau ada makanan keluar gitu. Emang itu adabnya tuan rumah, karena tetamu itu bawa rezeki, ya datang bawa rezeki, pulangnya mengangkat daripada penyakit, ya. Nyangkat dosa. Kan kita enak kalau didatengin tamu, kita nyumpet, ada tamu kita nyumpet, ya. Dan duduk kita tuh, suruh duduk. Dan kita pun harus ingat waktu, ya. Walaupun ada tamu, jatahnya kan 3 hari paling lama. Kita ini sama waktu hari. Misalkan kita enggak lama gitu. Udah. Sebetulnya apalagi si tuan rumahnya kan ngasih kode, apa dia bangun dikit lagi ke belakang lagi, padahal udah ke belakang tadi, semuanya udah kasih ini. Nah kita udah hidang langsung udah pamit, apa 5 menit 10 menit kan kayak gitu, setengah jam lamanya kan gitu. Jangan gitu dulu kayak ngobrol, kecuali emang tuan rumahnya lagi santai kali, nggak ada kode apa-apa ke kita kudu hidang. Jadi tetamu kudu hidang, dikasih makan. Apalagi besok nih mau lebaran, ya kudu dipegang itu. Kalau orang yang udah pernah ngaji mah kudu paham kalau kita jadi tetamu, apalagi suruh makan. Minum, jangan giliran disuruh kagak, malu-malu gitu. Giliran tuan rumahnya ke dalam dikit langsung dihabisin. Makan udah. Senang tuan rumah ketika disuguhin dimakan gitu. Apalagi di depan dia kan enak kan kayak gitu. Jangan tamunya lagi meleng diambil kan gitu. Ini biasa kita zaman dulu mah, zaman kecil mah kayak gitu. Makan, ambil kacang. Enggak, diam aja. Pas giliran tamunya masuk, ambil tuh kacangnya. Ambil tuh biji ketapangnya. Iya. Namanya lebaran, pakai sepatu baru. Iya. Pas pamit mau keluar pulang pakai sepatu kan diikat dulu kan, ngebrolok tuh dari kantongnya. Nah tadi kagak makan apa-apa itu dia, nggak taunya dikantongin. Itu hanya ada bertamu, ya. Itu tadi tuh jangan langsung nengok ke pintu masuk ke dalam, kaca semua diliatin. Dan banyak banget yang kayak begitu. Kita udah pada tahu berilmu, ya. Para jamaah rahimakumullah, kembali lagi tadi kalau kitanya lagi puasanya puasa yang sunnah tentunya. Kita melakukan itu di sini dikatakan apa? Untuk idkhalus surur li qalbil muslim, yaitu membahagiakan, namanya jabar khatir gitu. Biar senang aja dia gitu. Dimakan, diminum, ambil itunya apa, cangkirnya, minum seteguk 2 teguk kan kayak begitu. Jangan enggak diminum. Itu jabar khatir, jadi supaya dia senang, ya.
Jadi pahala buat kita juga. Illa yakuna shaumahu dzalika Ramadan, kecuali puasanya puasa Ramadan. Kita lagi puasa Ramadan, nenamu ini kan enggak ada dah kita ya. Lagi puasa nenamu terus dikasih makan, dikasih suguhan. Biarin itu sunnah, itu menghargai tuan rumah. Lah kalau lagi puasa Ramadan mah jangan. Ataupun misalkan kita itu puasa Ramadan bisa jadi kalau kita nenamu kepada orang yang non muslim kan kayak gitu. Rekan bisnis kita mungkin non muslim, dia nggak tahu, dia nggak nanya-nanya lagi, nggak ngeh dengan puasa Ramadan, bisa jadi kan kayak gitu. Terus kita jangan ada. Kita bilang kita lagi puasa walaupun sunnahnya boleh. Atau di luar Ramadan kita lagi puasa qada Ramadan, kita nenamu, lah jangan dia tawarin enggak, bilang saya lagi puasa kan gitu. Ataupun kita lagi puasa nazar tadi, kita ada omongan itu. Jadi maksudnya adalah tiga ini, puasa Ramadan, qada Ramadan, puasa nazar itu jangan dibatalin walaupun dikasih suguhan itu ada sunnah ya. Karena apa? Li'annal wajib la yajuzu tarkuhu li sunnah. Karena yang wajib itu nggak boleh ditinggalin hanya karena sunnah. Tadi kan menghormati tuan rumah adalah sunnah. Itu yang tadi puasa Ramadan wajib, qada Ramadan wajib, atau nazar wajib. Udah jangan dijadiin. Jadi nggak boleh tuh. Yang sunnah boleh. Kita lagi puasa nih Senin. Mungkin jadi yang rutinitas, puasanya rutin gitu, rutin dia setiap ini puasa terus sama juga itu enggak tuh. Kecuali yang puasanya sewaktu-waktu aja. Ini lagi puasa, emang nggak ada makanan kita puasa, nggak ada nenamu, ada makanan bisa ya udah makan, kayak gitu. Senang tuan rumahnya. Itu. Jadi ini juga menjadikan dalil satu hadis nggak boleh kita memutus yang wajib karena yang melaksanakan yang sunnah. Itu aja para jamaah pertemuan kita pada pagi hari ini di hari yang ke-25. Insyaallah besok 26, 27, 28, 29 dah. Baran dah ya. Jadi insyaallah dan 3-4 pertemuan lagi kita masuk nih pada hari terakhir, hari pembahasan kayaknya kita mungkin sampai 29 ini enggak ya, bisa sampai disingkat, mungkin besok dibaca hadisnya aja karena ada yang makna hadis yang sama yang kemarin, supaya kita dapat manfaatnya. Di akhir ini kita lebih semangat lagi insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, amin ya rabbal. Allahumma salli wa sallim sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana miyamina hada ila yaumil akhirah. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.